Halo, dengan saya Bung Ropan dan senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya ada di Rise Soccer TV dan kali ini saya akan membahas dan mereview tentang kemenangan luar biasa yang dicapai oleh tim nasional kita atau tim senior di bawah Sintayong, dan kita bisa menang 3-1 atas Burundi. Ini pertandingan di FIFA Matchday laga pertama yang bermain kemarin 25 Maret. Sebelum kita akan melanjutkan pada pertandingan kedua 28 Maret yang akan datang di stadion yang sama, ya, di Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi. Ini kemenangan yang penting buat kita, ya, walaupun ini hanya FIFA Matchday, pertandingan friendly match, tapi baguslah buat kita. Artinya bagus, bukan saja kita mendapatkan poin, karena setiap kemenangan ini dapat poin 5,39 untuk bisa berpengaruh di posisi di ranking FIFA. Tadi sementara di posisi 151, Burundi di 141. Jadi kalau kita bisa menang 2 kali, ada 10 poin di sana kita bisa dapat. Tinggal menunggu apakah kita bisa menggeser Liberia atau tidak. Nantinya Liberia akan bermain secara bersamaan melawan Afrika Selatan. Nah, apapun itu, selain ada poin di sana, ini pengalaman buat pemain-pemain kita, oke lah, ya, kalau bisa melihat. Dan mereka bertarung bagus sekali menghadapi Burundi. Juga memperlihatkan bahwa tidak salah memang STY memanggil seorang Stefano Lillivali, Vano panggilannya. Ini pemain dari Borneo, ya, klub Borneo yang menggantikan posisi Egy Maulana Fikri yang cedera. Dan ini pas, Vano membayar kepercayaan dari STY. Dia tampil luar biasa dalam pertandingan menghadapi Burundi, terutama di babak pertama sebelum dia ditarik keluar, ya, di babak kedua. Dan memang kelasnya beda sekali, ya. Pantas dia memakai nomor punggung 10, ya, dan bolanya itu dari dia lah, passing dia bagus, dan dialah yang mengawali gol pertama itu dengan umpan yang matang ke Yakob Sayuri sebelum ada tandukan dari Yakob Sayuri yang menggagalkan kiper lawan tidak bisa, ya, mengantisipasi tandukan ini, ya, kiper dari Burundi, ya, Fabien Mutombola. Dan ketika gol dari Yakob ini lahir, kita semakin percaya diri pemain-pemain kita. Ini kan gol ini lahir mungkin menit ke-6, ya, sangat cepat proses gol ini, dan apalagi di 14 kita diperbesar lagi oleh Dendi. Dendi ini pun diawali dengan bagaimana ada pergerakan bola yang sangat baik dilakukan oleh Pratama Arhan di kiri, ya, dan di sana ditanduk ada Vano. Dari Vano inilah kemudian bola menjadi liar dan diambil oleh Mark Klok sebelum memberikan umpan kepada Rahmat, ya, Irianto, dan kemudian memberikan lagi ke Dendi, diselesaikan dengan baik. Dan kita bisa unggul 3-0, ini luar biasa. Di luar perkiraan saya, kalau di babak pertama tim kita itu sudah langsung 3-0. Karena di penghujung laga, ya, tepatnya di menit 44 kan pemain belakang kita Rizky Ridho bisa memanfaatkan umpan dari set piece yang dilayangkan oleh Pratama Arhan. Memang ada kesalahan yang dibuat oleh kiper Fabien, tapi itu dilakukan dengan baik. Ketika bola datang ke Rizky Ridho, dia langsung bisa menembak dan akhirnya gol. Ya, dengan 3-0 saya rasa kita sudah bisa mengamankan pertandingan ini. Di babak pertama kita tampil sangat baik. Ya, bukan cuma Vano, Mark Klok juga di tengah bersama Rahmat Irianto saling bahu-membahu, oke. Yakob Sayuri bermain dengan sangat baik. Ya, kemudian kita bisa melihat di garis belakang STY memasang 3 pemain sangat bagus dengan Jordi Amat, ada Elkan Bagot, ya, dan juga dengan Rizky Ridho didampingi oleh Asnawi kapten ke-11 dan Pratama Arhan di kiri. Ya, kita bermain dengan 3-4-3, bola yang dikembangkan oleh STY dan dijalankan dengan baik oleh anak-anak. 45 menit babak pertama itu kita bermain luar biasa. Ya. Saya tidak melihat permainan di babak pertama ini terulang di babak kedua memang. Terlepas dari ada pergantian pemain, dan 6 pergantian yang dilakukan oleh STY, tapi kita berubah. Setelah kita unggul 3-0, di babak kedua dengan pergantian pemain ini, jauh lawan bisa menguasai, bisa mendikte kita, dan akhirnya mereka kan bisa mendapatkan gol balasan mereka, ya, yang diciptakan oleh Pasikwe Nyon Gabire, ya, di 6 menit setelah babak kedua dimulai. Nah, memang ini harus menjadi evaluasi bagi Sintayong, karena starting 11 the winning team di babak pertama itu harus dipertahankan. Tidak boleh lagi dia mengotak-atik ketika bermain di pertandingan kedua pada tanggal 28 melawan Burundi. Dan saya kira perlu saya bisa memberikan acungan jempol terhadap Jordi Amat. Dia memberikan suatu ketenangan di belakang, ya, rasa nyaman bagi
kiper Syahrul yang juga tampil bagus, dan ini menjadi contoh yang baik ya bagaimana ketenangan seorang Yordi, pengalaman dia, visi bermain bola yang sangat bagus, clearance atau sapuan yang enak ya, unggul dalam bola-bola udara ya, intercept ini memang berkelas. Kalau saya bilang Yordi ini berkelas, dan pantas dia menjadi man of the match dalam pertandingan melawan Burundi kemarin ya, dan pasti suatu saat dia akan mendapatkan kehormatan untuk menjadi kapten ke-11, dan wajar kalau dia ditunjuk sebagai kapten ke-11 bagi tim nasional kita, karena dia menggambarkan, mencontohkan seorang leader di lapangan, seorang pemimpin lapangan dengan pengalaman dia yang luar biasa ya, bermain di Inggris, bermain di La Liga, dan sekarang berada di Johor bersama dengan JDT di Liga Super Malaysia. Dan kita berharap ini menjadi modal bagus di pertandingan kedua nantinya menghadapi Burundi dengan kemenangan ini, dan formasi yang sama dengan 3-4-3 ini dipertahankanlah oleh STY. Sayang memang lapangan tidak begitu bagus, ya, tidak rata rumputnya di Patriot, tetapi ya sudah dipilih lapangan ini, ya harus dirasakan oleh dua tim, baik tim kita dengan juga Burundi. Semoga kita bisa memenangkan 2 laga ya, setelah menang di laga ini, dan kita bisa mengamankan di laga kedua dalam pertandingan juga di tempat yang sama, dan ini juga menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia bersama dengan tim kita. Dan juga dengan kemenangan ini menggambarkan bahwa kita cuma jangan jadi hebat juga di pertandingan-pertandingan persahabatan, tapi kalau di pertandingan resmi kita juga harus hebat. Semoga dengan Yordi makin bagus, dengan Elgan juga ada, apalagi kalau sudah ada Sandi dan Sain, kita bisa berbuat yang terbaik di Asia Tenggara, paling tidak ya di Piala AFF, mungkin kita bisa menjadi juara. Kalau nama-namanya saya bilang tadi, Sain datang dengan Sandi ikut, kita akan menjadi kekuatan yang baik di garis belakang. Ya, sampai di sini dengan saya untuk mereview pertandingan yang dimainkan tim kita, dan sekali lagi saya berharap kita harus bisa memenangkan pertandingan kedua nantinya melawan Brunei, karena ini modal bagus buat kita untuk bisa menatap ke depan, karena kita ikut lolos juga di Piala Asia, kan putaran final yang akan berlangsung di Qatar nantinya tahun depan, dan masih akan melaksanakan juga pertandingan-pertandingan FIFA Matchday pada bulan Juni melawan Palestina, juga ada pada bulan September, dan ini tentu hal yang sangat bagus bagi tim kita. Sampai di sini, ingat bola itu bulat, giring terus.